الله أكبر الله أكبر. Islam adalah agama yang mengajarkan kebersamaan, kedamaian. Maka oleh karena itu, di tengah-tengah perbedaan, mari kita wujudkan Islam yang wasyatiyah, Islam yang rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Belakangan ini bermunculan sekelompok orang yang dengan begitu semangatnya menggembor-gemborkan dan menunjukkan ghirahnya yang sangat tinggi. Konon mereka ingin membangkitkan apa yang mereka sebut dengan Islam kafah. Islam kafah yang mereka dengung-dengungkan, sesungguhnya jika kita memahami dan mengkaji maknanya, Islam kafah adalah memang perintah dari Allah, di mana Allah mengatakan udkhulu fis silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Para ulama pun menjelaskan bahwa Islam kafah di sini kita berislam secara totalitas, tidak melaksanakan sebagian perintah dan melanggar sebagian perintah yang lain. Contoh, kita diperintahkan sholat, maka kita lakukan sholat. Kita diperintahkan zakat, kita lakukan zakat. Kita diperintahkan puasa, kita lakukan puasa. Jangan kita memilih-milih. Saya mau sholatnya saja sama zakatnya saja, tidak mau puasa dan hajinya. Itu namanya bukan Islam kafah. Benar, Islam kafah jika dimaknai demikian, maka memang benar itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persoalannya adalah yang bermunculan belakangan ini, bahkan sudah beberapa tahun yang lalu, ketika mereka menyebut-nyebut Islam kafah, ternyata ada satu hal yang mereka titik beratkan, yaitu sanksi-sanksi dalam Islam, hukuman-hukuman dalam syariat Islam. Mereka mengatakan bahwa Indonesia, negara kita ini adalah negara yang belum Islam kafah, yang artinya belum menerapkan hukum Islam secara total, hanya sebagian-bagian saja. Alasannya, dan yang mereka selalu jadikan contoh, adalah sanksi-sanksi dalam Islam. Karena di dalam negara Indonesia tidak diterapkan yang namanya potong tangan bagi pencuri, jilid atau cambuk bagi penzina yang belum menikah, rajam, dilempari batu, ditanam setengah tubuhnya, lalu dilempari batu sampai mati bagi penzina yang sudah menikah, dan sanksi-sanksi lainnya tidak diterapkan di negara Indonesia, sehingga dikatakan belum Islam kafah. Baiklah, mari kita coba kritisi persepsi tersebut. Seakan-akan ketika mereka menyebut-nyebut hal itu, seakan-akan Islam itu diidentikan dengan itu. Padahal memang benar, Islam sudah mengatur hukuman-hukuman tertentu, sanksi-sanksi tertentu bagi pelaku-pelaku kriminal seperti zina, membunuh, mencuri, bahkan murtad sekalipun itu dibunuh di dalam Islam. Tetapi tadi katanya Islam kafah. Islam kafah itu kita menjalankan semua ajaran Islam yang diajarkan oleh Allah dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW sebagai suri tauladan yang mulia. Kita lihat di zaman Rasul, jika benar kita mau menjadikan Rasul sebagai teladan kita, kecuali Rasul kita sisihkan, maka bukan Islam kafah namanya. Kita lihat di zaman Rasulullah SAW, apakah hukuman-hukuman itu diterapkan dan berlaku atau dijatuhkan? Ternyata tidak.
Coba buka kitab-kitab sirah, kitab-kitab sejarah. Tidak sepenuhnya diberlakukan, alias juga tidak selalu senantiasa diterapkan. Sebagai contoh dalam riwayat yang sahih, ada beberapa kasus yang memang diberlakukan jilid di situ bagi penzina. Tetapi itu pun mereka yang berdatangan dan melaporkan diri sudah melakukan zina. Jika tidak demikian, maka tidak terjadi. Itu pun yang datang, contoh dalam hadis sahih namanya Sayyidina Ma'iz bin Malik al-Aslami, seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW dan melaporkan, saya sudah berzina ya Rasulullah. Dan dia sudah menikah. Apa kata Nabi yang paling paham Islam, dan memang beliaulah utusan Allah yang mengajarkan Islam kepada semua umat manusia bahkan jin. Rasulullah mengatakan, waihak irji' fastaghfirillah wa tub ilaih. Kata Nabi yang jauh lebih mulia daripada semua kita, beliau mengatakan, hei celaka kamu, pulang kamu, minta ampun kepada Allah dan bertobatlah. Itu perintah Nabi. Bukan, oh kurang ajar kalau begitu segera dirajab, segera dijatuhkan hukuman. Tidak. Itu Rasulullah SAW di masa keemasan Islam. Dan ternyata sahabat itu kembali lagi dan diperintahkan lagi oleh Allah, kembalilah, pulanglah, istighfar sana dan bertobat kepada Allah. Tetapi dia masih saja kembali. Itu pun kalau kita flashback sejenak, sahabat itu mengapa datang melapor kepada Nabi? Karena disarankan oleh sahabat lain, yaitu namanya Sayyidina Hazzal bin Yazid. Sayyidina Hazzal bin Yazid inilah yang membisiki Sayyidina Ma'iz al-Aslami untuk kamu laporkan dirimu kepada Rasulullah SAW sebelum orang lain yang melapor. Lalu berangkatlah dia melapor. Sayyidina Hazzal yang beri saran itu ternyata ditegur juga oleh Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah mengatakan, wahai Hazzal, kalau saja kamu tutup aib saudaramu itu lebih baik daripada apa yang kamu lakukan itu. Ternyata ditegur oleh Nabi. Al-Kisah, sudah sekian kali dia datang tidak puas sahabat ini. Ternyata Rasulullah bertanya kepada sahabat yang lain, ini orang sudah minum atau bagaimana? Apakah dia mabuk atau bagaimana? Yang diucapkan ini dia tidak sadarkan dirinya atau bagaimana? Apa yang bisa kita petik di sini? Coba resapi baik-baik. Nabi segala macam cara diupayakan agar tidak terjadi. Disuruh pulang berkali-kali, lalu ditanya sahabat, ini jangan-jangan mabuk gitu. Ternyata sahabat mengatakan, enggak, dia tidak mabuk. Dan sahabat yang datang melaporkan diri pun mengaku, saya tidak pernah minum ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah bertanya lagi, jangan-jangan kamu hanya mencium atau memandang atau hanya menyentuh berpegangan. Sampai begitu kata Nabi. Ternyata sahabat itu mengatakan, tidak ya Rasulullah, saya melakukannya ya Rasulullah. Subhanallah. Karena sudah segala macam cara Rasulullah lakukan agar tidak terjadi itu sanksi. Tapi sahabat itu tetap saja. Maka ya sudah diberlakukan hukuman rajam atas orang tersebut. Nah, setelah itu diriwayatkan bahwa setelah dia meninggal dunia lalu dikuburkan, ada dua sahabat yang berjalan melewati kubur Sayyidina Ma'iz tadi, sahabat yang dirajam tadi itu. Dua sahabat ini berkata sambil berjalan, ini orang katanya, ya kalau diterjemahkan lebih kurang begitu, ini orang kasihan, ini orang kok melaporkan diri, ini dia, coba dia diam, coba dia nggak ngelapor ke Nabi, nggak mungkin dia akan dilempari batu sebagaimana seekor anjing yang dilempari batu. Sampai begitu kata sahabat yang berjalan ini, menyayangkanlah seakan-akan sahabat tersebut. Ternyata ujaran itu sampai ke telinga Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah memanggil dua sahabat itu, wahai kalian kesini. Apa yang kalian katakan tadi? Begini. Kalau begitu, itu lihat kata Nabi. Itu ada bangkai seekor keledai. Nah, terus ya Rasulullah, makanlah mentah-mentah bangkai keledai itu. Sahabat ini heran. Dua sahabat ini terheran. Kenapa ya Rasulullah? Kenapa kami disuruh makan itu? Ternyata apa kata Nabi? Apa yang jika kalian memakan itu lebih baik daripada ujaran yang baru saja kalian ucapkan tentang sahabat itu. Subhanallah. Padahal sudah dirajam dan lain sebagainya, ternyata masih dipuji dan dibela oleh Rasulullah SAW.
Bahkan Rasulullah mengatakan, ketahuilah bahwa dia saat ini sedang berada di sungai-sungai surga. Dia sudah bertaubat. Andaikan taubatnya dibagi-bagi ke seluruh umat Islam, maka kebagian seluruhnya. Subhanallah. Jadi kasus-kasus terjadinya hukuman atas para pelaku kriminal dengan hukuman Islam itu hanya beberapa kali, itu pun setelah mereka sendiri yang menyerahkan diri, dan itu pun setelah berkali-kali Nabi berupaya agar tidak berlaku atau tidak terjadi atau tidak diterapkan, dijatuhkan atas sahabat tersebut. Belum lagi ada kisah riwayat lain di mana seorang wanita yang juga melaporkan, disuruh kembali sama Rasulullah, kamu apakan anakmu di dalam perut? Ternyata dia pulang. Lalu setelah dia melahirkan, dia bawa lagi anaknya, ya Rasulullah, ini anak saya sudah lahir, mari hukumlah saya. Apa kata Rasulullah? Kasihan anakmu, susuilah terlebih dahulu, baru datang lagi. Ternyata setelah 2 tahun kemudian, ya singkat cerita, wanita ini datang membawa bayinya, dan bayinya sedang memegang roti, sepotong roti, dan berkata, ya Rasulullah, ini anakku sudah bisa makan dan sudah cukup mengkonsumsi air susu ibunya. Maka terjadilah rajam juga atasnya. Itu pun sekali lagi, subhanallah, mari kita kalau kita katakan Islam kafah, harus betul-betul Islam kafah. Apakah kita lebih membela Islam dan ingin menegakkan Islam daripada Rasulullah SAW? Jangan lupa Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang pernah menghapus hukuman potong tangan pada masanya. Apakah kita lebih hebat daripada beliau? Belum lagi banyak khalifah-khalifah, ulama-ulama dari masa ke masa. Apa ada yang kita dengarkan menyorakkan hukuman-hukuman itu? Bahkan sampai sekarang, apa pernah kita mendengar dalam khutbah misalnya seorang ulama Al-Habib Umar meneriakkan potong tangan dan rajam dan jilid? Apakah kita lebih alim daripada beliau-beliau? Sekali lagi, Islam kafah, kita mematuhi semua perintah Allah dan Rasulnya. Betul apa tidak? Jangan lupa ada perintah Rasul di mana Rasul mengatakan, idra'ul hududa 'anil muslimina mastata'tu. Yang artinya, hindarilah, ini Nabi sendiri yang berkata, hindarilah sanksi-sanksi itu atas umat Islam semaksimal kemampuan. Subhanallah. Nah, di sini saya mohon izin membacakan hadisnya secara lengkap agar lebih jelas dan betul-betul kita menyadari bahwa Islam kafah yang selama ini didengung-dengungkan ternyata salah juga kita memahaminya. Rasulullah SAW bersabda, idra'ul hududa 'anil muslimina mastata'tum. Jauhkanlah sanksi-sanksi dari umat Islam semampu kalian. Fa in kana lahu makhrajun fakhallu sabilah. Karena apabila ada jalan keluar, maka bebaskan saja. Jika ada jalan keluar, bebaskan saja, kata Nabi. Kemudian Nabi menegaskan, fa innal imama an yukhti'a fil afwi khairun min an yukhti'a fil uqubah. Sesungguhnya kesalahan pemimpin dalam memaafkan atau membebaskan itu lebih baik daripada kesalahannya dalam menjatuhkan hukuman. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Belum lagi hadis lain di mana Rasulullah SAW bersabda, idra'ul hudud bisyubhat. Hindarkanlah sanksi-sanksi dengan sebab ketidakjelasan. Hadis riwayat Ibnu Adi. Nah, dan masih banyak hadis-hadis lainnya. Di sini sudah jelas. Rasulullah SAW mengatakan, hindarkanlah, jauhkanlah. Lalu mengapa diterapkan? Lalu mengapa ditetapkan, mohon maaf, hukuman-hukuman itu? Di sini ada seorang tokoh cerdas di Mesir namanya Syekh Khalid Muhammad Khalid. Beliau mengatakan, nizamul uqubat fil Islam yahmilu baina thanayah mawani'a tanfidhih. Ini kaidah yang sangat-sangat unik dan akan kita jelaskan pada episode yang akan datang. Terima kasih. Salam moderasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.